Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya? Baik. Iya, baik begini Pak Farid, saya mau berbagi mengenai materi ada diferensiasi sama kompetensi sosial dan emosional. Apakah Pak Farid pernah mendengar sebelumnya? Kalau mendengar saya belum, untuk materi itu belum pernah saya. Tapi sih penasaran sih, pengen coba bagaimana sih untuk ya. Baik, begini Pak Farid, saya sedikit berbagi praktik baik ya. Mengenai diferensiasi itu adalah suatu proses pembelajaran di mana pada saat pembelajarannya kita melihat karakter anak juga. Selain karakter, kita melihat minat dan bakatnya. Jadi dalam pembelajaran itu tidak perlu disamaratakan. Misalnya materinya teks pidato, semuanya sama teks pidato. Kita bisa buat diferensiasi perbedaan. Misalnya ada diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi dari medianya. Misalnya dari diferensiasi prosesnya ada yang dijelaskan secara menyeluruh, ada yang anak itu lebih senang berbicaranya face to face dengan kita. Lalu dengan produk juga sama. Misalnya diferensiasi produknya, si anak boleh menghasilkan apa saja, begitu Pak Farid. Iya. Jadi satu kelas itu tidak disamakan. Iya. Tapi beda-beda. Iya. Pembelajaran. Nah, iya benar. Lalu selanjutnya ada juga KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Nah, di sana kita memperhatikan bagaimana kondisi sosial dan emosional siswa juga, begitu Pak Farid. Ya baik, terima kasih Pak Farid ya telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Pak Farid. Salam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, Pak Farid, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya untuk praobservasi. Nah, tujuan dari pembicaraan hari ini Pak Farid ingin mencapai apa? Ingin mencapai pembelajaran yang menyenangkan, Masya Allah. Baik. Terus menurut Pak Farid pembelajaran yang menyenangkan itu tujuan lainnya apalagi supaya berhasil? Selebihnya itu biar siswa itu mengerti saat pembelajaran, saat guru memberikan materi supaya paham lah. Jadi supaya siswa lebih paham ya Pak ya. Masya Allah. Nah, menurut Pak Farid dari skala 1 sampai 10 Pak Farid ada di angka berapa? Oke, 5. Kenapa 5? Karena saya itu masih butuh belajar dalam mengatasi siswa. Oh, jadi hal tersebut ya yang perlu Pak Farid pelajari. Selanjutnya, menurut Pak Farid, apakah ada hambatan selama pembelajaran? Oke, paling hambatannya itu pas pembelajaran kurangnya alat untuk pembelajaran seperti susahnya misalkan kita butuh fokus atau peralatan lah untuk pembelajaran, sumbernya. Nah, tapi selanjutnya menurut Pak Farid pasti Pak Farid ada juga nih potensi-potensi yang bisa Pak Farid kerahkan untuk memenuhi pembelajaran yang menarik tersebut. Apa potensi seperti di kelas itu adanya kegiatan ini ya, pakai ice breaking gitu. Iya, Masya Allah. Nah, baik, selanjutnya Pak Farid pasti ada rencana dong ya untuk pembelajaran yang kita katakan menyenangkan. Nah, rencananya apa Pak Farid? Rencananya itu supaya bisa inilah siswa-siswa tersebut itu pas pembelajaran berjalan dengan lancar seperti itu. Lancar, iya. Terus ada strateginya nggak nih Pak Farid? Ada daftar rencana yang akan Pak Farid lakukan?
mungkin rencana itu adalah nanti pas nanti ini Nah, tadi pertama Pak Farid mau ada ice breaking dulu ya, lalu tadi pembelajaran yang menyenangkan juga. Nah, terus dari beberapa rencana yang Pak Farid akan laksanakan, yang paling prioritas, yang paling utama yang mana tuh Pak? Paling saya kalau memprioritaskan itu supaya si siswa tersebut lebih mudah saat menerangkan saat memahami materi tersebut. Jadi itu paling utama ya supaya siswa lebih mudah memahami. Ya, baik. Nah, sekarang kalau seandainya ada gangguan pada saat pembelajaran yang Pak Farid laksanakan, apa sih ada antisipasinya dong? Ada, kalau misalkan pastilah saya ada plan B ya. Pasti kalau misalkan saya kan pembelajaran harus pakai ini ya, fokus atau apa, misalkan mati lampu atau apa, saya menyiapkan modul-modul supaya siswa tersebut lebih paham lagi. Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi Pak Farid udah menyiapkan modul-modul ya. Jadi supaya tidak terjadi hambatan saat pembelajaran. Baik, selanjutnya, lalu komitmen Pak Farid sekarang apa agar tercapai pembelajaran yang menarik itu? Apa ya, kalau misalkan bicara komitmen supaya inilah menciptakan pembelajaran yang baik lah, yang menyenangkan ya, menyenangkan untuk siswa ya, untuk siswa terutama kan kalau misalkan di kelas itu siswa banyak ngantuk, jenuh lah dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu siswa kebanyakan kalau disuruh membaca atau literasi tentang cerita-cerita itu susah. Siswa kebanyakan asal gitu membaca seperti itu, kurangnya literasi begitu. Nah, selanjutnya menurut Pak Farid, ada tidak pihak-pihak yang dapat membantu Pak Farid dalam mewujudkan pembelajaran yang Pak Farid harapkan? Saya sering berkomunikasi dengan guru-guru misalkan THJ, TGSN. Saya sering sharing lah tentang pembelajaran, karena kan kalau misalkan dari setiap guru itu cara mengajarnya beda-beda, tapi saya mencari materinya itu cara pembelajarannya itu lebih ada pembelajaran ya tambahan lah dari guru-guru yang lain, cara mengajar yang baik itu seperti apa. Ya, baik. Ada tindak lanjutnya Pak? Selanjutnya Pak Farid mau yang pertama kali Pak Farid lakukan apa Pak? Dalam menciptakan pembelajaran ini. Tindak lanjutnya itu seperti apa ya? Yang pertama misalnya Pak Farid mau apa nih sekarang, langkah pertamanya mau menyiapkan apa? Oke. Paling dalam menyiapkan itu saya udah menyiapkan bahan ajar ya gitu, seperti PowerPoint atau materi-materi yang lainnya begitu. Materinya cerpen ya Pak ya? Iya, ekstrinsik. Baik, ada lagi yang Pak Farid mau ceritakan Pak? Oke, dari ini mungkin kita sama-sama belajar ya, karena kalau misalkan saya kurang dalam mengajarnya ya kita sharing aja gitu, bagaimana sih menciptakan suasana dalam kelas itu yang menyenangkan itu seperti apa gitu. Semoga lancar ya Pak ya nanti pada saat pembelajaran di kelas. Baik, sudah cukup Pak? Ya, cukup. Ya, terima kasih ya Pak Terima ya. kasih. Ya, satu kelompok kalian yang begini. Enggak, maksudnya sih sebentar. Pasti dia harus bilang kabel. Ayo tuh nih.
Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengajukan Materi itu ya. Ayo, gerakan Ayo. Amin. Anita. Asep Masudi. Cindy. Dimas. Fadlan. Itu ya. Fitriani. Latanya. Melani. Muhammad Nur. Muhammad Jalmi. Naima. Nanda. Ini surat. Nia Kurnia. Nia Sarnia. Diva. Nur Aini. Nur Jaya. Oka. Sak apa saya? Saya 10. Menjat nama rumah yuk. Berapa dia? Yuk. Cek lah. Revaldi. Izin. Reza Amanda. Rina. Sinta. Siska. Siska. Siti Aiza. Siti Dewi. Sofian. Pipi. Windy. Iya. Oke, yang tidak hadir itu Amin, Tadi itu ketinggalan. Nanda, Nia, Sania, Oka, Revaldi. Ada ya? 5 orang yang tidak. Oke.
Oke, kemarin ya. Nah, sekarang itu kita akan memasuki pembelajaran mengenai unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada sebuah ice breaking buat kalian nih. Coba berdiri dulu semuanya. Oke, ice breaking itu untuk melatih konsentrasi kali. Oke. Nah, kita awali dengan kata apa ya? Kalau misalkan yang enak nih yang gampang. Oke, Bapak katakan kalau misalkan pagi. Kalau kata pagi itu berarti kalian tepuk tangannya sekali. Kalau siang dua kali. Coba 2 kali siang. Terus pagi. Nah, sekarang kita katakan lagi kalau misalkan malam. Kalau malam itu tidak boleh. Biasanya kalau malam itu tidak boleh berisik. Ya, berarti tepuk tangannya bagaimana? Siang. Tidak boleh ada yang kena. Oke? Oke. Coba lanjut dulu sekarang nih. Pagi. Pagi itu 1. Konsen ya. Kalau siang, pagi, malam. Nah, malam itu berarti tidak boleh. Hanya sekarang gini. Haruman 40. Bapak tidak akan mulai pembelajaran sebelum kalian konsentrasi. 50-an. Siap? Siang. Pagi. Malam. Malam. Siapa itu? Konsen ya? Ya. Oke, malam. Konsentrasi malam itu tidak ada suhu yang boleh kena. Malam. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi siang. Malam. Oke. Siang. Pagi. Pagi. Luas ini. Malam. Oh, biar sih sini. Coba nih sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Kalau salah gimana? Ada yang depan ya. Pagi. Malam. Ya, sok siap ya. Pagi. Malam. Siang. Oke, terima kasih. Oke. Kemarin itu kita telah membahas tentang cerpen, ya, cerpen. Nah, dari cerpen yang kemarin, Bapak ulangin lagi ya. Oke, cerpen itu pengertiannya apa sih? Cerpen itu yang bisa cukup 10 menit atau sampai 30 menit. Dan di dalamnya itu ada 5.000 kata. Oke. Yang penting itu apa? Yang penting itu memiliki satu konflik. Fokus ya. Yang penting itu memiliki satu konflik. Oke. Selanjutnya dari yang sudah kita bahas. Nah, sekarang ini ya, kalian nih, cerpen memiliki atau dibangun atau di dalamnya itu memiliki
satu, unsur intrinsik. Dua, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsurnya yang ada di dalam atau isinya yang ada di dalam. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Kalau ekstrinsik itu yang ada di luar, intrinsik ada di dalam cerpennya. Di dalam cerpen unsur intrinsiknya itu satu, memiliki dua, tiga, empat, Bapak bahas satu ya, kita bahas satu mengenai tema dulu nih. Tema itu ya adalah ide pokok yang mendasari satu cerita tersebut atau cerpennya itu mempunyai satu ya. Beda tidak antara tema dengan judul? Beda. Apa? Misalnya temanya judulnya malam. Pasti di dalam isinya itu temanya berbeda. Ya, berbeda. Antara tema dan judul itu pasti berbeda. Tema itu pasti menggambarkan semua isinya. Tapi kalau judul itu awalan itu ceritanya tentang ini loh. Tapi kalau temanya itu mencakup semuanya, ini tentang permasalahannya tentang apa. Tema itu ya. Oke, selanjutnya ada alur. Pak, apa sih alur? Kalau berbicara alur, kita fokuskan pada cerita. Ceritanya itu apakah ada tiga ya, dibagi menjadi tiga ya alur itu. Ada maju, ada mundur, ada campur. Bapak bedakan. Maju itu apa coba? Maju itu adalah ceritanya yang lurus tentang ke depan ya. Tapi kalau mundur itu flashback ke belakang. Misalnya, aduh saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Berarti kan itu cita-cita itu ke depan ya. Nah, saya dulu keingat almarhum bapak saya. Nah, itu flashback ke belakang ceritanya. Nah, kalau campuran itu ada misalnya pertamanya ya, ceritanya itu tentang ke depan. Maju terus. Ya, terus ada lagi flashback ke belakang. Nah, itu kalau misalkan ada dua alur itu disebutnya apa? Campuran. Selanjutnya ada latar. Di sini kalau latar itu bisa dikatakan latar itu tempat dan waktu terjadinya si cerpen itu. Misalnya di sebuah desa bernama Cikuya, desa Cikuya. Berarti itu menunjukkan tempat tempat kan? Siang ini saya akan makan di kantin. Itu waktu. Malam ini saya akan ngedate dengan pasangan saya. Itu kan waktu tadi. Contohnya, guys ya. Ya, paham? Sudah latar, kita akan membahas tentang penokohan. Ini penokohan, kalian harus fokus nih. Tokoh. Apa coba tokoh? Tokoh itu adalah orangnya. Ya, kalau penokohan itu wataknya, bisa tentang sifatnya bagaimana. Nah, merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter apa sih? Kalian
rajin menabung, pandai. Oke, ada dua ya karakter itu bisa dijadikan cara penggambarannya ya. Ada dua metode atau cara menggambarkan karakter tokoh. Satu, metode langsung. Coba metode langsung. Metode langsung itu si penulis yang membuat cerpennya ya, itu menggambarkan langsung dia itu baik hati, dia itu sombong, dia itu dermawan. Ya, si penulisnya itu di dalam teksnya itu langsung menceritakan karakternya. Tapi metode tidak langsung atau dramatik ya, itu menggambarkan tanpa si penulis menggambarkan si orang itu baik, si orang itu sombong, tapi dengan cara berdialog atau membaca ceritanya itu bisa menyimpulkan bahwa orang ini baik langsung ya atau jahat. Nah itu bisa dikatakan drama. Paham ya? Nanti ada sebuah contoh tentang teksnya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada sudut pandang. Sudut pandang apa sih menurut kalian? Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Jadi si penulis itu menceritakannya tentang siapa dan bagaimana dan tokohnya siapa. Nah, itu bisa dilihat dari sudut pandang itu menjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ada sudut pandang orang ketiga. Kenapa sih tidak ada sudut pandang orang kedua? Karena dari sananya itu sudut pandang dibikinlah menjadi dua, yaitu sudut pandang. Pandang pertama bisa dikatakan itu si penulis itu tokoh utama, tokoh sampingan atau menceritakan orang lain. Ditandai, nah ini kalian fokus ya, ditandai dengan menggunakan kata aku, kami ya. Kalau di ceritanya itu ada aku dan kami, itu adalah sudut pandang orang pertama. Nah sekarang sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga bahaya tidak? Bahaya. Lantas siapa bahaya? Bahaya ya. Oke, catat ya. Oke, kembali lagi nih. Sudut pandang orang ketiga itu penulis tidak ada dalam cerita, tapi penulis mengetahui bagaimana sih, misalnya contoh, misalkan si penulis akan menggambarkan siapa ini Resa ya, akan menggambarkan fisiknya Resa, tapi tidak tahu apa sih akhlaknya bagaimana, terus baik juga karakternya bagaimana. Nah itu sudut pandang orang. Ditandainya gini nih, dia, mereka atau nama. Oke, jadi paham ya? Nah, sudut pandang orang ketiga itu ada dua, dibagi dua ya. Satu ada sudut pandang ketiga atas, tadi juga udah dijelaskan sama Bapak. Dia tahu fisiknya, tapi tidak tahu hatinya itu seperti apa, karakternya bagaimana. Nah ini sudut pandang ketiga. Terus selanjutnya sudut pandang ketiga serba tahu. Maksudnya kan sudah tahu, serba tahu itu berarti dari akhlaknya, dari fisiknya itu seperti apa, cantik, ganteng. Ya, itu disebut dengan sudut pandang ketiga. Paham ya? Ada yang menanyakan enggak? Paham ya? Ini yang terakhir.
Di dalam cerpen itu banyak kandungannya atau kandungannya nah, oke sampai amanah. Jadi gini, kan kemarin kita mempunyai kelompok ya. Sudah diberikan kelompok. Bapak minta sekarang kalian duduknya per kelompok. Maksudnya itu dibikin apa? Satu kumpulan kelompok. Ya. Kelompok. Udah kebagian semuanya? Di sini. Ini buat semuanya. Coba perhatikan ya. Di tempat itu di sana ada sebuah contoh 3 cerpen kan? Satu apa tentang apa? Menemukan dompet. Oke, selanjutnya ada hafalan. Terus Baik dua. Oke, apa minta 10 menit kalian untuk membaca dulu cerpennya. Kita bahas.
ya. Yang pertama itu cerpen pertama apa sih? Judulnya ya, judulnya apa? Kita bahas dari unsur intrinsik. Yang pertama itu kita bahas nih, apa sih temanya dalam cerpen yang pertama itu tentang kehidupan. Nah, ada lagi nih tokohnya itu siapa aja sih di dalam? Nah, ada kan yang tadi yang Bapak jelaskan itu mengenai alur. Alurnya itu bagaimana? Selanjutnya ada latar. Latar itu apa sih? Pengertiannya ada tempat dan waktu. Suasana. Ini di mana? Terus ekspresinya oke, sudut pandang orangnya bagaimana itu? Ada tidak amanat yang menurut kalian? Itu adalah unsur intrinsik. Oke, sekarang katanya nih, coba mana cari kita coba bacakan unsur intrinsiknya yang ya, sekarang Lin, sekarang Lin, kamu bacakan tentang cerpen hafalan unsur intrinsiknya kan? Temanya apa, Lin? Jangan kayak kena Oke, ada berapa tokoh di sana? Selanjutnya alurnya apakah mundur? Jadi alurnya apa, Jai? Maju. Selanjutnya ada kata di situ tempatnya di mana sih? Apa? Coba mimpi. Mimpi, mana mimpi? Waktunya kapan sih itu? Pagi? Ada sudut pandang nggak? Sudut pandangnya bagaimana? Ya. Oke, orang ketiga kalian ditandai dengan menggunakan ada kata iya dan oke. Selanjutnya amanat. Amanatnya itu apa?
Coba lintas yang mulia. Itu ada sebuah tugas buat kalian yang harus kalian lengkapi tugasnya. Ada berapa teks? Ada berapa teks? Ada 2 teks cerpen yang harus kalian cari mana unsur intrinsiknya dan ekstrinsik. Yang pertama itu cerpen apa sih judulnya? Aku dan Mimi. Terus cerpen yang berbentuk video di apa? Judulnya kalian kerjakan ya tugasnya. Kalian cari saja di sana unsur intrinsiknya dari kedua cerpen tersebut. Presentasikan atau mengumpulkan tugasnya itu satu. Mau berbentuk poster boleh. Pak, saya mau membuat kayak bapak ini PowerPoint boleh. Ya, terus membuat video di TikTok boleh. Kalian kumpulkan ke bapak sekreatif mungkin, sebagus mungkin pengumpulan tugasnya ya. Oke. Ada yang ditanyakan tidak? Mengenai tugasnya? Pak ya. Satu, boleh kalian membuat posternya. Kedua, kalian membuat PowerPoint-nya. Boleh membuat video. Pak, bisa nggak video TikTok? Boleh. Pak, bisa nggak di-share di YouTube? Boleh. Sekreatif mungkin, sebagus mungkin kalian mengumpulkan tugasnya ya. Paham? Baca-baca mengenai yang teks cerpennya yang ke-1 tapi coba kalau kalian kasih Lihat kan? yang pertama itu ada aku bermimpi, selanjutnya ada setahun. Kalian baca-baca dulu supaya tahu 30 menit bagaimana isinya. Udah di-cut-cut dong. Di-cut-cut. Nanti kalau ya biasa disuruh ya diri-diri. Ya. Kau sambil baca saya.
Bisa dikumpulkan dalam bentuk satu, bisa menggunakan video, terus bisa menggunakan PowerPoint, terus bisa menggunakan poster, kalian menggunakan sumber. Jadi unsur instruksinya mau pakai video boleh, mau pakai kalau yang video TikTok boleh, mau di share di YouTube paham ya? Mungkin jadi kan setia lagi dulu 4 buku tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Pak, Bicara apa jadi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, benar. Masya Allah, Pak ya, akhirnya bertemu lagi. Nah, Bapak kemarin kan sudah observasi ya Pak ya. Nah, supervisi, Masya Allah. Dan selanjutnya Pak Farid, hari ini kita akan melaksanakan diskusi ngobrol ya Pak ya, berkaitan dengan pasca observasi kemarin. Nah, menurut Bapak, apa harapan Bapak dari diskusi atau obrolan hari ini? Apa yang ingin Bapak capai sih? Dari pembelajaran yang sudah pas supervisi ya, sekarang itu saya inginnya itu semoga tujuannya tercapai dalam pembelajaran itu. Begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya perasaan Bapak bagaimana Pak kemarin? Alhamdulillah Bu, pas saya disupervisi sama Ibu ya,
saya tegang Bu karena saya itu takutnya itu pertama takutnya ada yang kekurangan dalam mengajar seperti itu. Nah keduanya itu tapi alhamdulillah saya udah menyampaikan semua materinya di dalam kelas itu seperti yang kita harapkan. Baik, kalau boleh tahu pada saat kemarin pembelajaran langkah-langkah apa saja atau tahapan apa saja yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak siapkan? Tahapan-tahapan saya itu pertama ya sudah menyiapkan satu PowerPoint dua saya itu bahan ajar dan ketiga itu seperti tayangan-tayangan YouTube ya seperti itu link-link buat si anak menonton contohnya itu seperti ini nih Contoh cerpennya ya contoh cerpennya itu seperti ini gitu. Oh Masya Allah ya Pak Farid. Nah selanjutnya pasti akan ada area pengembangan nih yang akan Pak Farid lakukan. Area pengembangannya apa Pak? Pengembangan itu saya ingin mengembangkan dari pengetahuan dan keterampilan siswanya gitu ya. Pengetahuan keterampilan siswa. Baik. Nah selanjutnya kalau boleh tahu Pak, kemarin kalau dilihat dari skala nih ya, skala 1 sampai 10 proses pembelajaran kemarin Pak Farid ada di angka berapa Pak? Waduh, kalau misalkan berbicara menilai diri sendiri itu saya itu masih ada kurangnya Bu ya. Saya nilainya itu 8 lah. Oh 8. Ya karena masih banyak nggak begitu baik lah dalam mengajar itu takutnya. Begitu. Nggak tahu lah dari UNAP gimana gitu. Insya Allah. Nah selanjutnya ya Pak ya. Nah pasti kan kemarin itu ada kenapa nilainya 8 tuh tadi kata Pak Farid ada kekurangannya. Nah kalau boleh tahu apa saja Pak kekurangannya Pak pada saat proses pembelajaran kemarin? Yang saya amati ya di kelas itu masih banyak siswa yang kurang aktif, terutama kalau saya membagikan kelompok ada yang aktif, ada yang enggak seperti itu. Terus misalkan saya menjelaskan materi ini, anak-anak ngerti nggak? Ngerti Pak, tapi pas proses pembelajaran ada yang masih ini, gitu, masih gitu kurang aktifnya. Ya Pak ya. Jadi ada kejadian seperti itu. Nah menurut Bapak kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ada yang aktif ada yang tidak tuh? Mungkin dari apa ya kurangnya apa ya dari saya itu mungkin kesalahan dalam kesalahan tapi ya cara mengajarnya kurang ini ya kurang efektif atau kurang kreatif gitu. Bahasa gitu, Pak. Ya gitu. Baik. Nah selanjutnya tadi kan berkaitan dengan si kekurangan tadi. Pasti ada rencana Pak Farid ke depannya nih untuk menangani hambatan tersebut atau kekurangan tadi. Dari kekurangannya saya itu inginnya menggali lagi potensi saya dalam memberikan materi tentang dan membeda-bedakan cara mengajar siswa itu seperti apa. Nah karena setiap kelas itu ya yang saya tahu itu setiap kelas itu anak-anak beda-beda. Itu ada yang suka gambar dan ada yang suka mendengarkan saja gitu, dan harus harus lebih inilah dalam belajar lagi dalam mengajar gitu. Masih banyak lagi. Insya Allah. Jadi itu ada rencana Pak Farid ya untuk kedepannya. Semoga terrealisasi ya Pak ya. Nah selanjutnya saya mau berbagi dulu pengalaman ya, pengamatan dari, mohon maaf, berbagi pengamatan kemarin ya Pak ya. Nah boleh ya Pak ya? Ya boleh. Baik, ini hasil pengamatan kemarin pada saat Pak Farid melaksanakan pembelajaran di kelas.
sudah bagus ya Pak ya, dimulai dari adanya ice breaking, lalu ada juga kegiatan seperti pembukaannya dengan menari, terus tadi yang Pak Farid sampaikan sudah ada diferensiasi, ada penyiapan materi dari PowerPoint menggunakan tayangan, ada tayangan YouTube juga. Nah, lalu yang saya lihat juga tujuan pun sudah tercapai Pak, yaitu kan untuk menemukan dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. Nah, itu sudah terjadi. Lalu, namun dari semua itu ada juga diferensiasi kontennya tadi ya Pak ya, berkaitan dengan pemilihan YouTube dan sebagainya. Namun dari semua itu ada sedikit kekurangan ya Pak ya. Yang pertama itu berkaitan dengan, itu tadi siswa itu ada yang acuh tak acuh ya, ada yang kurang aktif karena ternyata ada yang mau terlibat diskusi secara langsung, ada juga yang tidak. Namun sejauh ini secara keseluruhan sudah bagus. Baik. Nah, selanjutnya apakah Pak Farid setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju. Karena masih banyak kekurangan, saya masih belajar lagi, masih banyak yang harus dipelajari, terutama pas menguasai pesan belajar itu seperti apa, mengetahui bagaimana sih karakter siswa itu seperti apa, dan bagaimana terus enaknya itu mengajarnya seperti apa gitu. Karena dari setiap siswa dan setiap kelas pun itu pasti beda-beda menanggapinya seperti apa. Masya Allah. Nah, Pak Farid kalau boleh tahu rencananya kapan nih akan melaksanakannya? Oke, dari rencana itu saya sudah menjadwalkan ya Bu Naf ya. Oh, Masya Allah, Ya, sudah dari menjadwalkan. jadwalnya itu saya 2 minggu ke depannya saya akan ini lagi ya. Baik, saya tunggu ya Pak ya kabar baiknya siap, dari Bu Naf. hasil improvisasinya. Nah, selanjutnya langkah atau apa yang akan Pak Farid lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Farid nih sebagai seorang guru yang tadi kan angkanya 8, pasti mau dong dinaikkan. Iya, benar. Saya itu kan menilai diri saya sendiri itu di mana benar kan. Yang tadi saya sampaikan, saya harus masih menggali potensi saya dalam mengajar dan harus tahu kriteria siswa itu seperti apa dan bagaimana cara mengajar itu seperti apa dan penguasaan kelas itu seperti apa baiknya, sehingga saya itu bisa memberi, kalau misalkan siswa itu dapat baiknya di kelasnya itu seperti apa ya, kondusif lah kalau seperti itu. Saya itu bisa menilainya. Nantilah kita lihat aja sama Bu Naf. Saya akan terus belajar dan mengembangkan diri saya. Seperti Allah. Baik, selanjutnya ya dari obrolan kita hari ini, simpulan apa yang dapat Farid lakukan, berikan? Dari kesimpulannya, saya itu ya Bu Naf ya, tadi yang sudah saya sampaikan itu masih banyak kekurangan gitu. Tapi saya akan terus berdiskusi lah dengan teman-teman pengajar yang lainnya, bagaimana sih caranya untuk lebih mengefektifkan kelas itu seperti apa, terus menangani siswa terutama dan harus terus mempelajari tentang bagaimana tentang tadi itu audio. Oke, belajar visual. Iya, belajar visual, auditory dan oh, Masya Allah. Baik. Nah, terima kasih ya Pak Farid atas jawaban yang Pak Farid sampaikan, dan semoga apa yang Pak Farid rencanakan terrealisasi segera. Semoga. Baik. Terima kasih Pak Farid ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.